Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Nur Oktavia, NIM 19 15 10 60 1074, mahasiswi program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih pengolahan kedelai menjadi makanan yang enak dan bergizi, yaitu tahu dan tempe. Ingin tahu bagaimana prosesnya? Yuk ikuti saya ke tempat pembuatan tahu dan tempe yang ada di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Tonton videonya sampai habis ya. Desa Karanganyar merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Desa Karanganyar memiliki luas wilayah kurang lebih 1.460 hektar dengan luas persawahan yang subur. Salah satu jenis komoditas yang menjadi unggulan desa adalah komoditas kedelai. Kedelai merupakan hasil pertanian yang memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Produk olahan kedelai sangat beragam, salah satunya yaitu tahu dan tempe. Di Desa Karanganyar ini terdapat beberapa produsen tahu dan tempe. Yuk, mari kita lihat bagaimana sih pengolahan tahu dan tempe. Di sini kita telah sampai di agroindustri tahu milik Bapak Ribut. Ini Pak, pertama jenengan asmine sinten Pak? Nama Bapak Ribut Karyawanto. Bapak Ribut. Umur pinter Pak? Umur 50. 50. Terus ini Pak, latar belakang usaha ini, kenapa Bapak memilih memproduksi tahu? Tahu itu mudah, terus juga hasilnya lumayan. Terus ini usahanya mulai berdirinya itu kapan Pak? Tahun 93. 93. Ini apa usaha turun-temurun nggih Pak? Iya, dari ibu tahun 93 teruskan sampai sekarang. Terus bisa dijelasin Pak sedikit produksinya itu mulai dari awal tuh bagaimana? Kedelainya itu Bapak tuh dapatnya dari mana gitu Pak? Kedelai dari toko kita ambil, terus setiap harinya produksi itu kurang lebih ya 50 kilo. Mulai kerja jam 5 pagi sampai jam 2. Adapun prosesnya itu kedelai direndam 3 jam, habis itu digiling, habis giling terus dimasak. Habis dimasak kurang lebih 30 menit, terus diayak, dikasih cokak, terus dipres, jadi tahu dah. Terus kira-kira sehari itu dapat tahunya itu berapa Pak? Tahu ya 20 kotak, 20 kotak ya, irisan tergantung lah besar kecilnya itu. Terus dijualnya itu berapa Pak biasanya? Dijualnya ya 2.500, ada yang 4.000, ada yang 2.000. Terus biasanya Bapaknya tuh pendapatannya per hari atau per bulan Pak? Per hari Berapa kira-kira Pak? per hari ya kurang lebih ya, kalau 35 kali 2 700 kotor. 700 Kotornya ribu ya, Pak, kotor. Terus mau tanya ini pemasarannya Pak, pemasarannya itu Bapak bagaimana Pak? Pemasarannya di pasar, jual di pasar terus sama di warung-warung. Oh berarti dititipkan di warung gitu Pak? Iya, terus ada wijo berapa, cuma 2 wijonya itu. Terus kalau ada yang tetangga mau beli langsung di sini bisa ya Pak ya? Bisa. Terus yang terakhir ini kan masih ini ya Pak ya, COVID, masih pandemi. Iya. Nah itu usaha Bapak itu apa terdampak nggih Pak? Ya alhamdulillah nggak ada pengaruhnya. Kalau untuk makanan itu nggak ada pengaruh. Iya soalnya masih banyak yang suka tahu juga ya Pak. Kan kita di kampung kan nggak Iya. pengaruh gitu. Kalau di kota ya pengaruh. Proses pembuatan tahu dimulai dengan perendaman kedelai selama 3 jam. Kemudian kedelai digiling hingga teksturnya menjadi halus. Setelah itu dilakukan perebusan kedelai menggunakan tungku sederhana
yang masih menggunakan kayu bakar. Setelah proses pemasakan, kemudian dilakukan penyaringan. Pemberian cuka dilakukan untuk menggumpalkan kedelai. Setelah itu, kedelai dilakukan pencetakan dan pemotongan. Tahu yang sudah dipotong kemudian dapat dipindahkan ke dalam wadah dan kemudian siap untuk dijual. Bapak Ribut melakukan pemasaran di pasar, di toko atau warung, dan di melija atau tukang sayur. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih proses pembuatan tempe yang dilakukan oleh usaha Ibu Nining. Proses pembuatan tempe kurang lebih sama dengan proses pembuatan tahu, yaitu dimulai dari pencucian kedelai, perendaman, kemudian penggilingan, hingga pemasakan kedelai. Untuk proses pembuatan tempe, setelah pemasakan kedelai, kedelai kemudian diberikan ragi dan kemudian diaduk secara merata. Kedelai yang sudah diberikan ragi kemudian dipersiapkan untuk dilakukan pengemasan. Pengemasan di sini dilakukan dengan dua bahan, yaitu pengemasan menggunakan plastik seperti tampak di dalam video ini, dan ada pula yang menggunakan daun pisang. Setelah proses pengemasan, tempe-tempe akan siap untuk dipasarkan. Sangat malih Mbak, ini usahanya pun turun-temurun dari ibu Tasek Alim gini, ibu Tasek Alim. Terus niki produksinya nggak buatan tetap gini Mbak, jadi setiap hari tuh tergantung dapatnya berapa, terus dijualnya seberapa gitu. Terus kalau ini Mbak, bahan bakunya tadi kedelainya 1 sak per hari, sekitar 50 kuintal. 50 kilo. Terus kalau harganya itu dijual berapa Mbak? Satunya ada yang 500, yang pakai itu apa? Daun, yang pakai plastik 1000. Apa bedanya Mbak? Maksudnya kenapa kok harganya tuh beda antara yang plastik sama yang ini pakai daun? Karena yang plastik lebih banyak isinya, yang tempe. Oh, yang tempe pakai daun itu lebih kecil. Terus kalau pemasarannya ini langsung ke ini berarti Mbak, langsung ke pasar. Iya. Enggak. Diambil langganan. Berarti yang jual itu bukan Mbaknya. Oh, jadi kayak diambil orang, terus sama orang itu dijual di pasar. Kalau dititipkan gitu nggak ada Mbak? Terus satu lagi, ini kan lagi ini Mbak, COVID ini pandemi itu ngaruh nggak Mbak? Kayak pendapatan yang dihasilkan sebelum COVID ini sama setelah COVID ini? Alhamdulillah sekarang udah mulai stabil lagi ya. Berarti awal-awal tuh karena terdampak gitu Mbak ya? Konsumennya tuh kayak berkurang, nggak ada yang beli gitu Mbak? Sekian video saya di pembuatan tahu oleh Bapak Ribut dan pembuatan tempe oleh Ibu Nining. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.